Saya Farah Zulfa dengan NIM 2121 80084. Saya Al-Jawa Ibnu Jidan dengan NIM 2121 80061. Saya Arif Robika dengan NIM 212180062. Di sini kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Peredaran Darah Manusia. Pertama, pembuluh darah arteri. Penyusun peredaran darah manusia terdiri dari yang pertama arteri, yaitu pembuluh darah yang kaya akan oksigen yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kedua, pembuluh darah vena. Vena, yaitu pembuluh yang membawa darah kotor dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ketiga, alveolus. Keempat, ada alveolus, yaitu bagian dari paru-paru yang berbentuk mirip buah anggur. Keempat, pembuluh kapiler. Ketiga, ada pembuluh kapiler yang menghubungkan antara arteriol dan venula. Kelima, serambi kanan. Yang kelima, ada serambi kanan yang berfungsi untuk mengalirkan darah kotor dari vena ke bilik kanan. Keenam, bilik kanan. Yang keenam, ada bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Ketujuh, serambi kiri. Yang ketujuh, ada serambi kiri yang berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Kedelapan, bilik kiri. Yang terakhir, ada bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia. Ya teman-teman, sekarang giliran saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peredaran darah manusia yang terdiri dari dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan mengulas sedikit materi yang dijelaskan buat teman kita tadi. Oke, yang pertama teman-teman, mulai dari atas dulu ya. Di sini ada paru-paru. Nah, ini dua, ini ada lobus kiri, ini lobus kanan. Di setiap lobus terdapat bronchiolus dan alveolus. Terus yang kedua ada jantung yang bentuknya mirip love ya. Terus yang ketiga ada seluruh tubuh ya, mulai dari kepala, dada sampai kaki. Nah, di sini ada juga yang berwarna merah sama biru teman-teman. Yang berwarna merah ini pembuluh darah yang akan kaya oksigen, sedangkan yang biru pembuluh darah yang sedikit. Nah, di sini ada dua warna ini teman-teman, ada yang merah, ada yang biru. Di sini yang dari jantung ke seluruh tubuh ini namanya arteri, di mana arteri ini dalamnya terdapat banyak oksigen. Sedangkan ini yang dari seluruh tubuh menuju jantung, ini namanya vena teman-teman, yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, di sini ada juga dari jantung menuju ke paru-paru yang warna biru, tapi ini namanya vena cava superior atau arteris pulmonalis. Nah, di sini ada juga yang dari paru-paru menuju jantung. Ini namanya vena pulmonalis. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ada peredaran darah kecil ya, dimana peredaran darah kecil dimulai dari jantung, terus menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Lebih detailnya lagi, mulai dari serambi kanan menuju ke bilik kanan, lalu bilik kanan memompa darah kotor menuju ke paru-paru. Nah, di sini di paru-paru teman-teman, nanti darahnya akan dibersihin kayak pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana pertukaran tersebut terjadi di alveolus. Alveolus ini terjadi pembersihan darah, di mana darah kotor akan melepaskan karbon dioksida dan oksigen akan diikat sehingga darah menjadi bersih. Setelah bersih, darah akan melewati vena pulmonalis yang menuju ke serambi kiri. Namanya peredaran darah kecil ya teman-teman, mulai dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi peredaran darah besar, dimulai dari jantung, arteri,
kemudian seluruh tubuh, kemudian menuju ke jantung lagi. Lebih detailnya lagi mulai dari serambi kiri menuju ke bilik kiri dan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Nah, di seluruh tubuh ini nanti oksigennya akan dibagi-bagi teman-teman. Nanti darahnya juga akan mengikat karbon dioksida yang ada di tubuh sehingga tubuh tidak menjadi kotor. Nah, darah kotor tadi akan melewati vena, kemudian menuju ke jantung untuk dibersihkan. Nah, itulah tadi yang namanya peredaran besar teman-teman. Kesimpulannya adalah peredaran darah kecil dimulai dari jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar mulai dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Gitu teman-teman. Sekian presentasi dari kami mengenai sistem peredaran darah manusia. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.